dari arsip yang nyaris terlupakan, dari jejak sejarah yang mengubah peradaban, inilah kisah yang kembali dihidupkan. Malam itu, 30 September, Jakarta dikejutkan oleh gerakan misterius. Dalam hitungan jam, 7 perwira tinggi Angkatan Darat lenyap. Dentuman senjata, jeritan keluarga, dan bayang-bayang kudeta menjadikan malam itu sebagai titik balik sejarah bangsa. September 1965, Indonesia berada di tengah pusaran krisis yang rumit. Presiden Soekarno, sosok karismatik yang memimpin sejak proklamasi, kesehatannya kian menurun. Di balik megahnya pidato-pidato Bung Karno tentang revolusi, ada gejolak yang mengancam dari dalam negeri. Partai Komunis Indonesia dengan jutaan anggota menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. PKI itu mendukung penuh Bung Karno dan semakin hari semakin vokal dalam menyerang lawan-lawan politiknya. Sementara itu, sebagian jenderal Angkatan Darat dituding membentuk sebuah Dewan Jenderal, sebuah kelompok rahasia yang diyakini tengah menyiapkan kudeta melawan presiden. Rumor ini menyebar luas, menimbulkan kecemasan sekaligus ketegangan di setiap lini pemerintahan. Militer terbelah, sebagian mendukung presiden, sebagian lagi curiga pada PKI, dan sebagian berambisi mengamankan kekuasaan untuk dirinya sendiri. Di jalan-jalan Jakarta, demonstrasi bergema. Spanduk merah berkibar, teriakan massa menggema, sementara tentara berbaris siaga. Suasana revolusi yang semula membakar semangat, kini berubah menjadi bara api yang siap meledak kapan saja. Dini hari, Jakarta masih terlelap. Ketika deru mesin jeep militer memecah keheningan malam, pasukan Cakrabirawa bergerak cepat. Dipimpin Letkol Untung, mereka mendatangi rumah-rumah para jenderal Angkatan Darat yang dianggap musuh revolusi. Jenderal Ahmad Yani ditembak di rumahnya. MT Haryono diseret paksa. DI Panjaitan, Suprapto, Sutoyo, dan S. Parman semuanya ditangkap hidup-hidup. Hanya Jenderal A.H. Nasution yang berhasil lolos meski ia terluka. Namun, putri kecilnya, Ade Irma Suryani, tertembak dan gugur, meninggalkan luka mendalam yang tak pernah terlupakan. Para jenderal yang ditangkap digiring ke sebuah tempat terpencil di Jakarta Timur, Lubang Buaya. Area itu gelap, penuh ilalang, jauh dari keramaian kota. Di lokasi inilah, para perwira tinggi Angkatan Darat diinterogasi dengan kasar. Suara teriakan, bentakan, dan tembakan sporadis terdengar memecah sunyi malam. Satu persatu mereka dieksekusi. Tubuh-tubuh itu kemudian dilemparkan ke dalam sumur tua, sebuah lubang sempit yang menjadi saksi bisu tragedi bangsa. Beberapa hari kemudian, sumur itu ditemukan. Ketika jasad para jenderal diangkat ke permukaan, suasana duka menyelimuti Jakarta. Tangisan keluarga, rasa marah, dan kengerian menyebar ke seluruh penjuru negeri. Soekarno berusaha tetap tenang. Ia memanggil para pimpinan militer, berunding di tengah situasi yang kacau. Namun perbedaan sikap dan pandangan membuat keputusan sulit dicapai. Sebagian menuntut tindakan cepat, sebagian menunggu arahan presiden, dan sebagian lagi diam menimbang peluang.
Ketidakpastian ini menambah kabut tebal dalam politik Indonesia malam itu. Di luar tembok istana, rakyat dilanda kecemasan. Radio hanya menyiarkan kabar simpang siur. Bangsa ini berdiri di ambang jurang, menanti siapa yang akan memegang kendali. Seorang jenderal bergerak cepat. Mejen Soeharto, Panglima Kostrad, mengambil alih komando tanpa menunggu perintah resmi. Ia mengerahkan pasukan untuk menguasai titik-titik vital. Markas strategis diamankan, jalan-jalan dijaga ketat, dan situasi mulai berbalik arah. Soeharto merebut stasiun radio Republik Indonesia. Dari sinilah ia menyiarkan kepada rakyat bahwa gerakan 30 September telah gagal. Suaranya terdengar tegas, menandai perubahan besar yang akan datang. Bagi sebagian orang, langkah itu membawa harapan dan kelegaan. Namun bagi yang lain, itulah awal dari babak baru. Runtuhnya PKI, melemahnya Bung Karno, dan lahirnya rezim Orde Baru.